Perkenalkan, saya Taufan Kusumawardana, CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 11A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Yang pertama, keadaan siswa dan di sekolah kami ketika saya belum mempelajari tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi siswa di sekolah kami ada seperti kurangnya fokus pada saat proses pembelajaran, siswa kurang aktif, kurangnya variasi pembelajaran oleh guru termasuk penggunaan metode-metode belajar, kurangnya pembelajaran yang bervariasi, kurang menjadikan murid itu sebagai objek utama, terus guru kurang memberi kesempatan untuk murid mengeksplorasi, menyusun dirinya sendiri, terus guru juga kurang memberikan motivasi untuk anak-anak, dan yang terakhir pengelolaan tata ruang kelas yang terlalu monoton. Yang kedua, setelah saya mempelajari tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya itu bisa memahami bahwa arti pendidikan dan pengajaran itu tidak dapat dipisahkan. Pengajaran termasuk di dalam pendidikan. Pendidikan artinya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan pengajaran adalah memberikan ilmu, wawasan hingga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan diterima oleh masyarakat. Anak juga bukan tabula rasa, artinya anak itu bukan kertas kosong. Tidak bisa guru itu hanya mengisi, membentuk sesuai keinginan gurunya, tapi anak itu punya kodratnya sendiri. Jadi anak bukanlah kertas kosong. Pendidikan diartikan menuntun, artinya pendidikan itu harus menuntun kodrat anak. Misalkan satu kodrat alam, jadi guru harus menyesuaikan kemampuan dasar setiap siswanya. Guru harus menuntun, menemukan anak ini punya potensi apa, dituntun, dibimbing hingga dia bisa mencapai tujuan dari hidupnya. Yang kedua, ada kodrat zaman. Pendidikan harus menyesuaikan kodrat zaman, seperti halnya sekarang. Di saat ini adalah kemajuan teknologi, jadi pembelajaran hanya tidak monoton di kelas, tapi juga harus diajarkan dengan teknologi, terutama tantangan abad 21. Selanjutnya ada istilah merdeka. Mengajar adalah memerdekakan manusia, artinya mengajar itu membuat orang tidak hanya tidak terperintah, melainkan dia merdeka dalam mengambil keputusan, merdeka dalam menentukan hak-haknya, merdeka dalam menentukan tujuan hidupnya, hingga dia mencapai kesuksesannya hingga bisa diterima oleh masyarakat. Pendidikan juga harus berpusat pada anak. Artinya setiap guru mengajar harus selalu memberi kesempatan kepada muridnya atau siswanya untuk mengembangkan bakatnya, memberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya, memberi kesempatan untuk mengonstruksi kompetensi-kompetensi yang dia miliki. Bukan berarti hanya gurunya saja yang mengajarkan materi. Ada juga trilogi pendidikan yang sering kita dengar, Ingarso Sungtulodo. Jadi guru di depan itu harus memberi contoh bagi muridnya. Ing Madya Mangunkarso, di antara murid-muridnya, guru harus bisa membimbing, mendampingi, dan mengkonstruksikan semuanya. Sedangkan yang terakhir, Tut Wuri Handayani, di belakang guru harus bisa mendorong anak-anak supaya terus belajar, memotivasi anak-anak untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir, dalam dunia pendidikan, seorang guru juga harus memikirkan, juga harus melihat kondisi sosial budaya di lingkungan sekolah tersebut. Jadi ketika mengajar, kita harus memperhatikan misalnya budaya tentang bersapa, tentang ibadah, atau hal yang lainnya. Nah, yang ketiga, setelah saya mempelajari, setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa inisiasi untuk diterapkan pada murid saya dan sekolah saya. Yang pertama, pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan harus memperhatikan kompetensi setiap individu muridnya. Ya, tidak boleh kita sebagai guru hanya mengajarkan materi tertentu, tapi harus kita pikirkan kemampuan masing-masing anak itu seperti apa. Kita harus menuntunnya. Yang kedua, kodrat zaman.
kodrat zaman itu kita harus memperhatikan kemampuan teknologi untuk hal ini ya. Kita sesuaikan dengan keadaan masa kini, terutama di abad 21 ini yang berkembang pesat adalah teknologi, terutama media massa, media elektronik, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang mungkin bisa berdampak positif ataupun banyak negatifnya. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini artinya ketika saya mengajar, saya akan selalu memberi kesempatan yang utama kepada siswa. Siswa harus diikutkan berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran. Siswa selalu diberi kesempatan untuk mengonstruksi, untuk menampilkan, untuk menyerap berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam pembelajaran tersebut hingga dia bisa mencapai tujuannya. Selain itu, dalam pembelajaran juga harus dimasukkan sebuah permainan-permainan agar pembelajaran jadi menarik, siswa menjadi tertarik, pembelajarannya bisa diikuti dengan baik, penyerapan materinya juga baik. Jadi pembelajaran tidak monoton guru menjelaskan atau anak melakukan sesuatu, tapi juga harus melakukan dengan cara bermain. Yang keempat, pembelajaran di sekolah saya akan saya sesuaikan dengan budaya setempat. Di SDN Banjar Kemantren ini budaya masyarakat sekitar kental dengan kegiatan ibadahnya. Jadi anak-anak di pagi hari akan saya ajarkan bersalaman, saling bertegur sapa. Setiap pagi harus bersalaman dengan gurunya. Terus ketika baru masuk kelas, doa bersama. Terus selain itu ada kegiatan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mungkin pada nantinya akan kita tambahkan sholat duha secara berjamaah. Yang terakhir, sebagai seorang guru, saya juga harus benar-benar menerapkan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso suklodo menjadi contoh, ing madya mangun karso membangun rasa, dan tut puri handayani terus mendorong anak-anak hingga mencapai kesuksesannya setinggi-tingginya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.